Hai Meters, apa kabar kalian semuanya? Nah, jadi aku di sini. Ntar gatel banget dah gue. Jadi, oke, gue lanjutin aja. Kok tadi aku terus pakai gue sih? Jadi aku di sini ingin memperkenalkan diri, nama aku Aldi Darmawan sebagai host di acara IR Podcast. Podcastnya International Relation. Ya, jadi aku di sini ditemani sama 3 orang. Ya, halo Mas. Halo. Aldi. Dio. Ya. Mau kenalan. Perkenalkan masing-masing. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Muhammad Audio Hendiko. Gue dari HI Angkatan 22 juga. Sama kayak Aldi. Aldi semua ya. Dan halo, perkenalkan nama gue Arvito dari Hubungan Internasional 22 juga, sama kayak Dio dan Aldi. Kenalin, gue Rafael, gue juga dari HI22, kayak teman-teman yang lain juga. Siapa tadi namanya? Rafael. Rafael Alun. Iya. Bukan dong, beda. Kerabat ya? Iya, itu kebetulan ayah saya maksudnya. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita punya main topik nih. Bukan topik sih, tema. Tema kita adalah Gap Year Life. Teman-teman semuanya tahu apa itu gap year nggak sih? Apa kalian taunya gap year itu ya gap year? Bebas banget. Kalau gap year ya, kok dari pengalaman dari sendiri, gap year tuh masa-masa di mana sebenarnya kita nggak ngikutin edukasi formal apapun, misalnya kuliah atau sekolah. Jadi di mana kita sebenarnya itu, ya kalau dibilang nganggur, iya, ya yang terkadang mikir nggak berguna banget juga iya. Nah di saat itu kita belajar buat mempersiapkan untuk kita ini mempersiapkan untuk kuliah untuk tes UTBK lagi, atau mungkin ada yang mungkin kedinasan atau mungkin kemiliteran. Nah menurut aku dari pengalaman gap year tuh isinya begitu, kita belajar atau mungkin kita ya seenggaknya mungkin liburan, mencoba refresh diri biar nggak burn out ke depannya. Kalau dari aku gitu, kalau dari gua. Saking semangatnya nih, kelihatan banget nih anak FISIP gercep-gercep semua. Padahal tadi aku belum minta baju sih. Tapi oke, terima kasih Mas siapa? Mas Aldio. Yoi. Mas Aldio. Sekarang oke. Aku pengen minta pendapat yang sama. Menurut Mas Rafael dan Mas Arvito, gap year itu apa sih menurut kalian? Kalau dari gue sendiri sih, mungkin kayak perspektif orang-orang tuh nganggapnya kalau gap year tuh bisa terbilang agak negatif. Kayak mungkin orang-orang tuh taunya gap year tuh kalau misalnya kita udah kelas 12 lalu kita nggak lolos UTBK atau SNBT, terus kita dalam 1 tahun itu kayak ya udah nggak ngapa-ngapain gara-gara kita nggak lolos UTBK. Mungkin orang-orang bakal ngiranya kayak gitu. Tapi sebenarnya gap year ini nggak selalu soal hal-hal yang kayak gitu. Gap year tuh lebih ke kayak masa-masa kita buat bersiap diri untuk target kita selanjutnya. Let's say kita bakal bersiap buat mungkin sekolah di luar negeri, atau mungkin untuk mengikuti seperti yang udah dikasih tahu Dio tadi, kemiliteran atau apa. Jadi gap year tuh waktu-waktu dimana kita ya udah nggak ada tanggung jawab formal, kita fokus buat kayak ke masa depan kita mau kemana gitu. Kalau emang kita maksudnya belum siap di kelas 12, kita butuh lebih persiapan yang lebih lagi gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Mungkin ya Mas Vito cerita aja lah. Gimana waktu gap year dulu. Kayak gini ini pengalamannya pasti tinggi nih kalau Mas Arvito nih. Veteran gap year. Enggak bercanda. Gimana Mas Vito? Pengalaman atau gimana? Bebas. Mas Vito enaknya gimana Mas Vito? Oke, kalau pengalaman dari gue sendiri sih ya, waktu gap year jujur agak berat buat nentuin mau gap year atau enggak. Ya. Waduh. Sama seperti yang dibilang Fail tadi, kalau gap year nih punya stigma negatif di masyarakat gitu kan. Bentar, kenapa tuh kok jadi negatif? Ya, Iya, mungkin tadi kan kayak orang-orang yang misalnya awam atau belum tahu tuh biasanya begitu mendengar kata gap year tuh isinya hanya dilakukan oleh orang-orang yang gagal. Iya, cuma Gitu. mikirnya Jadi, orang nggak lolos berarti nggak kuliah. Iya, itu mungkin kayak stigma-stigma negatif Padahal yang kebanyakan orang kenyataannya beda ya? tahu. Iya.
Ya terkadang emang itu pilihan juga buat mau gap year tuh nggak sedikit yang emang milih untuk gap year buat persiapan. Buat strategi mungkin ya. Nah, itu Cari bisa kampus juga. mana atau Nah kalau menurut gua juga sih gap year itu adalah masa transisi di mana kalian buat menyiapkan mental kalian, strategi kalian buat kedepannya gitu sih. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin dari Mas Aldio, Mas Rafael, dan Mas Arvito tentang mungkin cerita masing-masing mereka soal gap year. Nah, tadi juga sempat udah dijelasin suka duka dari gap year itu apa. Cuman mungkin kurang mendetail ya. Jadi aku bakal ngasih pertanyaan lagi soal kalian mau yang mana dulu? Suka atau dukanya dulu? Waduh. Udah, Aldi. Dukanya kalau Duka dulu. ya udah duka dulu, boleh. Boleh. Biar sedihnya di awal. Benar. Kan Kalau- biasa gitu. Nah, kalau kata pepatah tuh bersakit-sakit dahulu, sembuh kemudian. Agak beda ya, agak beda. Gak apa-apa. Udah, tapi ya udah lah ya. Ya kalau dari duka sendiri sih udah yang tentunya kayak tadi mungkin udah keluarga, teman ataupun ya kerabat yang udah label kita mungkin sebagai failure gitu, gagal karena nggak kuliah ataupun di saat lain. Tapi kalau aku mungkin beda sendiri ya, dikarenakan kan kalau dari pengalaman aku sendiri, aku ini masuknya nggak full gap year ya, masuk semi gap year. Mungkin kalau teman-teman ini teman Rafael sama Arvito nih yang gap year bisa yang lebih relate lagi mungkin ke pendengar. Cuma kalau aku sendiri kan semi gap year, jadi mungkin itu Bentar Mas, bentar. Semi gap year, boleh dijelasin dong? Maksudnya semi gap year itu gimana? nah Kalau Mas Aldio. jadi tuh kalau semi gap year tuh di mana kita sebenarnya kita kuliah. Cuma dikarenakan kuliahnya itu kita ya mohon maaf aja mungkin kita kurang pengen atau emang kita punya goal ke depannya untuk emang SNBT lagi. Nah, tapi kita tetap mengisi kesibukan kita dengan kuliah. Nah, aku sendiri pengalaman tahun lalu aku kuliah di Fakultas Hukum Universitas di Jakarta di daerahku. Nah, dan itu pun kuliahnya itu lumayan nggak menguntungkan ya, walaupun mahal sih, yang pasti mahal. Nah tapi dengan aku kuliah pun itu tuh menjadi pengalaman yang baik buat aku sekarang di UNS ini. Dari UNS alhamdulillah aku berjalan lancar, dan mungkin secara nggak langsung walaupun awalnya aku nih pas semi gap year ini jujur kayak malu, kayak tadi aku bilang keluarga, kerabat, teman-teman tuh kayak ngomong, wah kok nggak masuk PTN, masuk ke swasta gitu. Nah mungkin itu menjadi motivasi juga ya. Nah tapi sebenarnya kalau masuk PTS itu nggak berarti buruk. Masuk PTS swasta itu baik tentunya tergantung dari individual sendiri memanfaatkan kesempatan itu mau gimana. Nah kalau dari aku sendiri, pengalaman kuliahku di kampus sebelumnya sebelum ke UNS tuh berguna banget pas aku ke UNS ini. Jadi aku udah lebih familiar buat lingkungan perkuliahan itu gimana, ataupun tipe-tipe temannya gimana, asal ekspektasi tugas atau dosen gimana. Nah itu tentunya ngebantu buat aku pas masuk HI UNS itu anggapannya udah dapat head start. Nah kalau dari aku gitu. Spoiler ini. Iya udah ada spoilernya. Nah, tadi kan Mas Aldio semi gap year ya. Kalau dari Mas Rafael dan Mas Arvito kan pure. Tapi Mas Rafael sendiri gap year berapa tahun? Aku gap year setahun doang. Ya, gap year setahun. Setahun. Dirayain nggak? Kan ulang tahun. Mas Arvito juga setahun. Ya, setahun juga. Nah, kalau pengalaman dari masing-masing kalian gimana? Dukanya? Apa sih dukanya? Spill dong. Kalau dari gua tuh mungkin gua termasuk golongan orang-orang gap year yang paling mainstream. Jadi kayak kalau tadi kan ada yang stigma-stigma negatif kalau gap year itu kebanyakan orang yang nggak lolos dan lain-lain. Dan iya, itu iya. emang most of the time, nggak most of the time juga sih, tapi sedikit banyak itu emang benar. Kebanyakan orang yang gap year itu emang orang-orang yang nggak lolos. Meskipun orang yang gap year itu juga ada yang tadi karena choice-nya sendiri kan, Aldi. Nah, aku tuh termasuk orang yang emang gara-gara gap year itu gara-gara aku nggak lolos di tahun pertama aku melakukan UTBK. Jadi di awal mungkin entah karena idealisme atau apa, atau set goalku ke terlalu tinggi, aku jadi
nggak lolos di UTBK aku yang pertama, dan akhirnya aku memutuskan buat gap year. Jadi Gak enak banget nih kalau motong. Terusin deh. enggak, jadi kayak kalau buat kayak Aldio yang semi gap year, aku tuh enggak, aku bener-bener ya gap year aku persiapan buat ini ke universitas yang aku targetin selanjutnya. Jadi kalau dari aku sendiri kayak dukanya selama gap year itu ya mungkin pertama agak iri ya sama teman-teman SMA yang udah keterima di sekolah-sekolah universitas yang mungkin PTN atau PTS apapun itu, tapi kan mereka nih keterima nih ya Aldi, sedangkan akunya enggak itu. Nah mungkin kalau aku kayak sedihnya tuh agak sedikit iri, agak sedikit apa, gara-gara ya emang mimpiku itu buat kuliah, mimpiku itu buat masuk universitas, dan mungkin di dalam tahun ini aku belum bisa nyapai itu, tapi ya tetap aja ada kayak rasa ingin gitu ya, di kayak ya aku lihat mereka tuh kayak waduh dapat teman baru, dapat apa itu kayak ya Dapet cewek baru. iya. Ya, waduh, cewek Iya baru. itu juga sih. Ini Tapi faktor. kayak sebenarnya kalau yang mau tak sampein itu, kalau gap year itu kayak kuncinya adalah kalian merubah hal-hal negatif itu, berubah caranya gimana jadi motivasi kalian. Makanya kayak setiap hal-hal negatif, setiap hal sedih yang aku rasain itu aku jadiin motivasi buat mungkin semakin belajar, makin mempersiapkan diri buat selama aku gap year itu tahun depan kayak yang dikatain Adio, aku bisa dapat head start buat masuk ke PTN atau PTS yang jadi targetku itu, dan targetku itu ya di HIUNS ini, dan alhamdulillah keterima. Tapi Alhamdulillah. dulu itu sebelum kan dulu sempat gap year karena tadi menurut cerita Mas Rafael sendiri gagal di UTBK ya. Iya. Itu ambil apa sih? Kok bisa gagal sih? Jadi Sebelum. aku waktu tahun pertama aku ngambil di kayak beda banget dari HI. Gua ngambil teknik informatika. Buset. Teknik informatika meskipun masih di UNS tapi itu teknik informatika. Dan yang kedua aku udah lupa aku ngambil apa, aku lupa. Tapi aku tuh kayak waktu tahun pertama gibir tuh bener-bener idealis banget aku mau masuk di teknik informatika. Soalnya kayak waktu passionku dari SMA tuh ke hal-hal yang kayak gitu tapi setelah kayak melewati UTBK dan hasil melewati mandiri dan lain-lain, kayak masa-masa gap year ini juga masa-masa buat aku menyadari bahwa mungkin potensi atau bakatku itu enggak di MIPA. Soalnya kan kalau teknik informatika itu MIPA tuh sedangkan HI kan soshum. Kalau waktu itu mungkin itu aku jadi menyadari kalau mungkin interestku atau emang bakatku itu enggak di MIPA. Jadi itulah kenapa kayak gap year juga jadi momen-momen dimana kita realize potensi kita tuh sebenarnya apa. Kayak kalau dari aku ya mungkin gara-gara dari soshum dari saintek pindah ke soshum itu yang nyebabin aku bisa kayak lolos UTBK atau apa. Mungkin kayak gitu kalau Kayaknya Mas Rafael ini tipikal orang yang suka cerita ya. Wah, Kalau punya cewek pasti ceweknya suka bengong dengerin Mas Rafael. Enggak bercanda. tuh di note ya pendengar ini Rafael ini bisa mencari perempuan yang baik. ya Aduh. amin. Sih kok sampai perempuan. Beda dong. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, giliran Mas Vito nih, cerita dong dukanya selama gap year. Biar pendengar-pendengar, biar para maters itu bisa apa ya istilah, kayak udah di spoiler nih, kira-kira nanti apa sih yang bakal mereka hadapin kalau semisal choice mereka itu gap year, atau mungkin apa ya bahasanya, kayak kurang enak gitu. Ya bisa jadi terpaksa keadaan, atau case terburuknya itu gagal UTBK, bahkan gagal ujian mandiri. Karena sekarang tuh kan lagi itu tuh pengumuman SNBT. Iya, SNBT. Ganti nama. Perasaan gak ada hajatan ganti nama. Nah, kan banyak banget tuh konten-konten tadi Instagram atau TikTok. Rela-relain belajar dari kelas 10 sampai kelas 12. PP Semarang Seragen gagal, kan ya sedih juga toh. Sedih. Cerita dong dukanya
biar adik-adik tuh kayak ada hal yang jadi penyemangat gitu. Mas Vito, boleh? Oke. Nah kalau ngomongin duka sih pasti 11-12 ya sama teman-teman. Nah tapi kalau dari gue sendiri Iya. sama sih pasti. Kayak ngelihat dukanya itu pasti kalau ngelihat temen yang udah pada sibuk kuliah, apalagi kan kita pasti sering lah waktu gapir tuh buka Instagram dan sosmed lainnya ngelihat teman-teman pada posting Twibbon kan. Gila masuk UGM nih. Iya kan, udah pada posting Twibbon. Nah, Udah kita pada masuk kayak PTN, nganggur waduh. sendiri gitu kan. Iya. Pasti sedih banget, pasti sedihnya tuh. Nah, kalau untuk yang lain-lainnya sih ya sama lah paling kayak Rafael. Ada rasa iri. Cuman ya itu kita ubah jadi motivasi juga sih. Nah, kalau untuk apa ya, cibiran-cibiran dari orang lain Yes, banyak pasti. jujur gue nggak peduli sih, malah itu gue jadiin sebagai sebuah tantangan buat hidup gue. Kayak lagunya Smash. Nah. Semua cibiran lo gue beli. Ada thrillnya gitu ya. Nah, malah tantangan itu yang apa ya, bikin gue tertantang gitu loh. Gue harus buktiin nih kalau gue bisa gitu. Tantang. Lu ngeremehin gua, jangan dong makanya. Konsepnya kayak gitu ya. Iya. Yang lain udah masuk PTN, kita masihnya PLTN. Waduh. Apa nih, ini sekolah atau pembangkit listrik ini? Waduh. Pembangkit listrik tenaga nganggur. Boleh. Udah duka. Kayak tadi yang dibilang di awal. Ada gilirannya. Senangnya apa? Apa sih yang bisa kalian ambil dari mungkin, wah ini gara-gara gue geger, gue bisa ngalamin hal ini nih, gue bisa dapat experience ini nih, atau apalah, atau mungkin momen yang sekiranya itu kalau semisal kalian kuliah, misal kalian kan ada rumahnya di Jakarta ya mas? Iya, gua di Jakarta. Nah, terus kuliahnya di Solo nih, kan jarang di rumah tuh. Kayak misal Mas Aldio kuliah, terus ada momen yang terlewat di rumah, itu kan pasti kayak gimana gitu kan, pasti ada konflik batin. Ya sebenarnya semacam itulah. Sukanya apa sih? Kalau untuk selama gap year sendiri ya. Ya. Ya kalau selama gap year kembali lagi gua tuh semi. Dimana kalau sukanya itu sukanya gua udah dapet temen, jadi kan gue pas kuliah gue punya anggapannya kelebihan dibanding ini. Gak kelebihan juga sih, saya ada bisa pronya lah, nih pronya kok semi gap year ya, kuliah tuh kan udah punya teman, habis itu anggapan udah punya relasi di mana kalau kita ke Jakarta atau ke Solo ya kita di Jakarta masih punya pegang teman, walaupun ada teman SMA, SMP. Nah kuliah ini kita nambah lagi. Dan juga kok yang kedua itu gue bisa lebih sadar sih kalau sukanya ya. Gue tuh bisa lebih sadar nih perbedaannya pas gue kuliah di Jakarta sama di Solo. Lingkungannya gimana, habis itu enggak dosennya kan, kalau dosen tuh biasanya sistemnya enggak, tapi ini kayak secara budaya kebiasaannya itu gimana nih. Kan gue itu kalau di Jakarta gimana ya, kalau di Jakarta gue ngebiasain untuk hidupnya sangat-sangat no lab. mungkin no lab ya sama gue di Jakarta tuh, agak lumayan no lab, mungkin organisasi gitu. Nah cuma gue mencoba untuk nggak memutarbalikan, tapi untuk mencoba hal yang baru ini pas di Solo. Jadi dikarenakan gue gap year di Jakarta, setelah gue pindah ke Solo, gue anggap gue yang di Solo ini beda orang, jadi identitas baru atau maksudnya blank canvas gitu, yang bisa gue ngelakuin hal baru, masuk organisasi baru tanpa kayak ngeliat nih gue SMA di mana. Karena kan jujur pas dulu kuliah di Jakarta itu orang juga, teman-teman kampus tuh juga nanyain lu SMA di mana, bla bla bla, oh gue kenal gitu. Nah sedangkan pas gue di Solo itu jujur gue nggak kenal siapa-siapa, dan juga gue di sini nggak ada keluarga, masih kecuali baru-baru ini sempat ada yang pindah, cuma tuh secara umum gue nggak punya keluarga. Jadi di sini tuh gue salah ngomongnya ini tidak baik kok gitu, gak punya keluarga, jadi gak punya keluarga di Solo gitu. Aduh, salah nih, Bukan nggak punya, literally nggak punya. Nah, alhamdulillah masih orang tua 2, masih utuh, alhamdulillah. Nah jadi sama di Solo ini gue nggak punya keluarga. Nah maka dari itu gue ngerasa di sini
sukanya ya alhamdulillah gue masuk UNS, masuk daerah Solo, gue bisa nyoba hal-hal yang baru nih. Misalnya Himaters di sini, gue join Himaters ataupun gue join acara-acara volunteer kemarin. Gue tuh lebih leluasa untuk melakukan hal-hal produktif yang gue pengen, tapi pas di Jakarta nih kehalang kehalangnya apakah mungkin belum diizinin keluar malam-malam atau hal lain. Nah, kok suka gue itu. Karena sebenarnya kalau sejujurnya gue di Jakarta agak strict ya, keluarga gue agak strict. Nah, ya mungkin itu efek-efek orang rantau ya, gimana kalau orang rantau itu langsung wow bebas banget. Khawatir Nah, lah ya, pasti. ya khawatir, ada kekhawatiran sih, tapi kembali lagi ke bagaimana kita akhirnya mengendalikan. Ya kan kita ngebedain di rumah sama di lingkungan kampus ya pasti beda. Tapi gimana caranya kita tetap ngejaga diri kita sendiri, apakah itu dalam arti kita lepas dari care-nya orang tua, kita harus ngurusin makan sendiri atau bersih-bersih rumah atau apa gitu, atau bahkan ke pergaulan. Kalau mungkin kan pas temenan itu dijaga-jaga dulu orang tua, wah kamu nggak boleh temenan sama bla 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 karena bla bla bla. Nah, tapi kan pas kita kuliah nggak tahu gini, kita punya kesempatan buat kita temenan sama orang yang mungkin kita belum boleh temenin. Nah, dan itu kita dapat pengalaman ataupun relasi yang ya buruk baiknya itu bisa kita ambil dari gue gitu. Panjang banget ya. Oh, Kan suka. Kayak- nggak apa-apa. Pengalamannya kan siapa tahu berguna. Mungkin ada yang relate nih, maters di luar sana. Siapa dulu nih? Siapa? Ayo. Coba Arvito dulu ini mah tadi mah. Ayo. Ayo. Ayo Arvito, mau duluan? Boleh Arvito duluan. Oke, kalau dari gua sih sukanya ya. Ya, Sukanya kan? Kalau sukanya apa? suka kamu. Aduh. Jelek. Weh, kok jelek banget suka. Aduh. Enggak, kalau dari sukanya sendiri jujur gua waktu buat mutusin gap year Putusin siapa? Oh gitu. Oh, salah. Wah. Kok udah dalam banget Langsung bahasanya. putus ya, Gaby langsung putus kalian. Sorry. apa ya, mutusin gap year Iya. itu gua udah mikirin apa sih yang harus gua lakuin ke depannya. Dan pada saat itu pun sebelum gua milih universitas, nyokap gua agak ngelarang gua buat ngerantau. Mungkin ya gitu deh. Ya anak cowok gua nih jauh Masih pengen disayang. Ya, Oke. pada akhirnya gua mutusin buat ke kampung Inggris, ke Diri. Wih, Pare. Ya, itu ke Pare. Gue juga sempat ke Pare. Oh ya, Lu di mana? di LC. mau disebutin di sini. Bebas kan cerita Wah, aja, ini nyantai cerita Mas Vito. lah. Cerita. Nggak apa-apa. Namanya di tut kan siapa itu. Iya, coba. Adalah seragamnya warna apa? Nggak ada seragam nggak sih? Ada orang biru. Oh, itu yang tokoh terkemuka itu. Ah, Gue tahu. Nah itu lah. Cakep sih. Akhirnya gua Enggak. Nggak apa-apa. Info baru nih. Habis dari Pare, gua udah mutusin apa yang mau gue lakuin selama gap year gitu loh. Nah akhirnya gue cabut ke Pare 2-3 bulan buat ngebuktiin juga kan ke nyokap kalau gue nih bisa loh ngerantau gitu kan. Nah dari situ nyokap gue tau lah kalau gue ini mampu gitu di hidup di rantau. Dan akhirnya gue dibolehin buat kuliah di luar Jakarta, buat masuk ke UNS ini gitu. tapi Mas Vito tuh anak tunggal atau ada temennya? Ada temen, ada saudara. Oh iya. Sih. Nggak Ya, salah. saudara. Berapa bersaudara Mas Vito? 4 bersaudara sama gue. Oh, 4. Kirain tadi cuman anak semata wayang. Nggak, kalau semata wayang tuh kayaknya nggak boleh keluar sih, nggak boleh ngerantau. Ya, kenapa semata wayang? Wayang kan matanya cuma satu. Dari samping. Iya, siapa tahu. Kan Kayak kalau bro. nyamping gitu mata cuma satu ya, Oh, iya. tergantung aja. 2 sih. Mata kaki. Oh. Garing banget. Mas Vito duluan ya. Mas Fael nih gantian. Kalau gua nih kan dari tadi si Vito sama Aldio nih dari tadi jelasin sukanya itu lebih ke kayak sisi positif yang bisa didapat dari gap year. Kalau dari gua sih ke langsung to the point ke sukanya aja sih. Mungkin
selama gue gap year, gue sukanya itu gue ya gara-gara gap year 1 tahun dan kita tuh nggak ada pendidikan formal, kita tuh jadi bebas ngelakuin apa yang mau kita mau. Jadi terlepas dari kita juga harus tetap stay untuk fokus ke masa depan kita juga jadi bebas buat ya ngelakuin hobi kita yang selama ini misalnya kita tahan gara-gara ada pendidikan formal, itu kita jadi bisa ngelakuin, kita jadi bisa nyoba-nyoba hal baru kayak yang dikasih tahu Dio tadi. Dan kalau kalian ada hobi atau apa, kalian bisa banget mendalami itu selama kalian gap year. Jadi kayak ya nggak selalu sedih-sedih. Soal gap year tuh nggak selalu sedih-sedih banget. Banyak kok sukanya, kita bahkan kayak ya kita jadi bisa self love gitu nggak sih yuk? Soalnya kan kita setahun nih kayak bener-bener setahun kita nggak ngapa-ngapain, dan ya kalau kayak yang mau kita lakuin tuh semua juga tergantung kita. Jadi mungkin buat kita nentuin waktu-waktu belajar atau waktu kita istirahat itu kan yang nentuin kita sendiri nih, kita nggak ada jadwal atau apa. Jadi ya bener-bener sukanya selama gap year nih ya kayak gitu, kita bisa made our own choice gitu, meskipun dia kita mungkin masih di rumah atau apa, masih ada orang tua, tapi main-main. iya itu kitanya masih itu. Dan ya sama gap year tuh kita jadi bisa kayak ngembangin diri kita sendiri. Mungkin kita baru sadar nih, oh aku nih ternyata jago gini, ternyata aku jago gini, dan itu kita sadarnya waktu kita gap year. Itu juga bisa terjadi kayak ya namanya aja free time, jadi ya udah kita bebas mau ngapain aja. Santai dulu nggak sih? Iya, santai dulu nggak sih? Melatih soft skill Benar. buat menyiapkan soft power diplomasi. Aduh, udah masuk HI sekarang omongannya. Kita sentil-sentil nih HI-nya. Iya, aduh. Tapi kalian kan cerita gebir-gebiran ya. Gue juga pengen. Gue ikutan cerita boleh nggak sih? Waduh, gantian hostnya gua nih. Oke. Hostnya estafet. Kita second dulu, Mas. Oke. Jadi host. Oke. Ada kan dua. ada keputusannya sekarang, hostnya jadi gua. Nah, tanya dong. Nah. Wah, kan tadi kalau Mas Aldi sendiri ngomong kalau sebenarnya Mas Aldi ini pengen gap year. Nah, sebenarnya kenapa sih, ada dorongan apa yang bikin Mas Aldi ini sebenarnya pengen gap year, dan kenapa akhirnya keputusannya untuk masuk ke HI UNS, mau masuk PTN? Ini seriusan ganti host nih. Jadi gini, aku demen banget deh kalau cerita. Jadi aku dulu itu sebenarnya nggak ada apa ya, kalau dilihat tuh nggak ada relate-nya sama jurusanku yang sekarang. HI nih, soshum banget lagi. Background gue saintek, les 3 tahun saintek. Nah, berarti ini kita semua sebenarnya saintek ya? Iya. Kita semua MIPA. Nah tuh. Nah, pertanyaan baru. Jadi kalian sebagai warga-warga saintek, pede aja selagi kalian ada minat bakat di situ, gas aja. Iya nggak sih? Kita harus mendominasi jurusan sosum ya. Waduh, Jangan. Aduh, Salah. Jangan api peperangan. Jangan. Nanti tahu-tahu kuota saintek disedikitin gara-gara Anda. Waduh, bahaya. Nah, jadi dulu tuh aku mau gap year karena aku pengen masuk militer. Wow. Mau masuk mana? AU, AD? AD aja, soalnya aku kan orang Solo. Oh. Pelat AD. Wah, sesuai ya. Nah, jadi objektifku tuh sebenarnya mau di F-Corps. Niatnya. Cuman karena dulu lihat apa ya, aku tuh sebenarnya saking nggak terkerucutkannya, keinginanku tuh apa? Aku sebenarnya pengen di militer juga pengen, di politik juga ada pengen, seni pun aku juga pengen. Nah, masih ya biasa kan, masih tumbuh ya, masih keinginannya banyak gitu. Masih tumbuh, bro. Masih masa-masanya labil, bingung. Kayak waktu itu tuh kita ngerasa kalau keputusan kita udah bener. Kita udah menginjak 17 tahun ke atas tuh. Gue udah bisa bikin keputusan sendiri. Lu nggak boleh intervensi gini. Padahal sebenarnya enggak. Kan banyak. Iya nggak? Banyak kan? Banyak. Apa Ya yang bahkan banyak? aduh. Bahkan Banyak, pokoknya banyak. Iya. Karena banyak hal yang kita nggak tahu, tapi itu kelihatan di orang lain. Kayak sebenarnya potensi kita yang paling menonjol tuh di mana?
itu bahkan orang lain yang tahu. Karena dari yang pernah aku baca, kita itu bisa melihat diri kita dari dua cara. Pertama, bercermin. Kedua, orang lain. Iya kan? Kalau di Iya logika sih. iya kan? Iya. Ya iya sih. Nah, iya kan? Iya. Auto nilai Iya. dasar aku A nih. Enggak. Jadi ya begitulah. Nggak terjelaskan ya kenapa kok tiba-tiba aku ke HI. Ya, jadi kenapa nih kok tiba-tiba dari militer F-Corna ke HIUNS ke FISIP gitu udah. Jauh banget. Jauh banget dari olahraga ke sering duduk gitu. Tuh, seni lagi tadi. Niatnya mau daftar seni, tapi tahu-tahu terjun di dunia politik. Waduh. Kayak familiar siapa ya? Wah, HI-nya keluar Rasanya lagi nggak punya Waduh. kumis. Waduh, ya, Enggak, ini enggak. namanya disensor ya kalau disebut ini. Wah, tidak baik. HI nih udah nyentuh HI nih. Kalian kalau masuk HI kayak gini jokesnya. Jokesnya politik palingan kok orang luar ngelihat kita ngejokes politik malah kayaknya aneh banget gitu ya. Kayak orang, wah ini orang freak banget jokesnya politik, jokesnya perang dunia, kayak freak banget aneh. Ya tapi ya begitulah, yang terkadang kita ngejok tentang hal-hal gini ya karena kita belajarnya ini. Jadi kalau menurut kita ini lucu ya orang lain belum tentu. Nah makanya semua itu dari perspektif ya guys. Perspektif. Ya, gimana nih, coba lanjutin lagi Mas Aldi, kenapa kok bisa ke HIUNS tiba-tiba? Oh iya, tadi belum aku jelasin ya. Nah, itu tuh awal mulanya aku terdorong dari aku punya saudara, dia lulusan HIUGM. Aku lihat nih, wah HI kayaknya susah banget deh buat masuk. Mana aku saintek lagi. Terus aku pikir-pikir lagi. Aku discuss tuh sama orang tua. Pasti kan kalau kita mau ambil keputusan atau apa harus diskusi ya sama orang tua atau keluarga. Nah, akhirnya karena orang tua melihat minat bakatku di pertama bahasa, terus kedua apa ya mungkin public speaking, terus juga kata orang tua aku nggak sombong enggak. Jadi aku termasuk orang yang fast learner. Buset. Jadi diajarin apa-apa tuh sebenarnya gampang. Cuman yang bikin susah tuh rasa malesnya. Karena sering males. Tapi Wah. kalau di HI enggak. Kenapa ya kira-kira? Waduh, kenapa tuh? Kenapa tuh? HI ada apa sih? Ada siapa? Ada siapa? Iya mana tahu. Iya. Waduh. Orang belum kan masuk. siapa tahu kan HI gelis kan dari mana? Iya. Cantik-cantik siapa tahu. Mungkin ini bisa motivasi buat kaum Adam ya. Di HI itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, Adam Hawa kan. Ada Mas Vito. Iya. Mas Mas Arvito, Vito Mas cutting. Rafael. Waduh, ganteng Mas cuttingnya. duo, kalian auto masuk kuliah guys. Enggak. Ya, jadi dari diskusi tadi akhirnya aku memutuskan buat masuk HI. Terlebih juga aku ada sertifikat yang selinear, ya akhirnya aku pakai dan ya HI UNS Wih. gitu. Ini hostnya mau ganti lagi atau enggak? Gimana? Wah, masih mau Ganti nggak ya? ganti nggak ya? Ganti nggak ya? Boleh. Ya udah kita salam tangan lagi, Oke, salam tangan saya lagi. dulu. Oke, diganti hostnya ya. Oke. Nah, tadi aku harusnya nanya yang banyak nih, tapi malah cerita yang lebih banyak lagi ya dari pertanyaannya. Nggak apa-apa. Ada waktunya bercerita. Nah, jadi ini sebenarnya kayak problem yang aku sempat kepikiran dan akhirnya ada temanku yang ngalamin hal yang sama kayak yang aku pikirin. Jadi, gap year itu kan kayak yang tadi dibilangin Mas Aldio, kita nggak melaksanakan pembelajaran secara formal ya, secara rutin atau apa ya istilahnya, teratur gitu. Kecuali kalau kita sendiri yang maintain. Nah, problemnya gimana sih caranya maintain kayak ilmu yang sudah kita pelajari selama 3 tahun SMA hingga akhirnya nanti bisa dimanfaatkan secara maksimal lagi di kesempatan berikutnya setelah gap year. Itu kan setahun tuh, lama banget. Orang aku aja jomblo setahun banget. Aduh. Setahun lama ya. Gimana tuh? Cara maintain ilmu-ilmu kayak kalian tuh gimana sih? Apa kalian bertapa kah atau apa?
Iya, mungkin bersemedi di Candi Cetoknya ada nih kan Iya, sehari sebenarnya- gitu kan di sebenarnya atas. ada. Soalnya candinya kelihatan. Iya. Candi Ceto. Kalau nggak kelihatan nggak Ceto. Gimana tadi? Ada. Dari gua sendiri sih yang pastinya tentu belajar ya. Namanya juga buat tes SNBT atau UTBK lagi kita tentunya harus belajar. Nah, ini kalau mungkin yang perlu didetailkan ini bagaimana kita belajar. Kalau gue sendiri kan gue dari semi gue belajar gimana caranya gue harus manage time gue di mana gue itu kuliah waktu itu kuliah dan juga gue belajar. Nah itu gimana ya untuk belajar sendiri dikarenakan waktu gue terbatas, gue untuk les juga susah. Jadi kok saat itu cara gue memaksimalisasi waktu gue buat belajar tuh gue belajar melalui YouTube. Sebenarnya itu mungkin yang ini juga apa ya, persepsi orang ya, kalau orang mau masuk UTBK ataupun hal-hal yang tes gini, wah harus les atau harus beli buku apa. Ya, walaupun tuh oke itu mendukung loh. Itu nggak bilang tuh nggak mendukung, itu baik banget kalau lu itu bisa buat ngebayar les atau beli buku banyak. Ya good for you, tapi kan nggak semuanya bisa untuk yang namanya ikut les, ikut apa, itu kan mahal, ikut tryout mulu setiap bulan. Nah, menurut gua itu kita juga bisa nge-explore cara kita belajar dengan gitu. Gua sendiri pengalaman. Jadi cara gua belajar itu kalau selama gua kuliah gua belajar malam. Gua belajar malam kalau nggak malam tengah malam tergantung enaknya aja gimana. Nah, gua belajar tuh di YouTube. Gua bener-bener gua belajar soal sosum di YouTube, soal pembahasan di YouTube gua kerjain. Nah, karena kalau gue kerjain gitu, udah gue biasain, gue hafalin materinya apa. Nah, sebenarnya di YouTube itu juga source-nya banyak. Kalian kalau buka YouTube search soal UTBK tahun berapa, nah itu tuh udah banyak pembahasannya. Banyak. Jadi kalau dari gue itu, belajarnya sebisanya aja dengan apa yang lu punya. Belajar di YouTube yang ngebahas Pak Yusuf. Yang belajar De Yusuf. Ayo, Ayo, El. giliran Mas Rafael. Kalau dari perspektif aku sih kan kita gap year nih, Di. Tadi kan pertanyaannya cara kita buat mantepin ilmu yang udah kita dapat di SMA gitu kan. Menjaga biar ilmunya tuh nggak luntur gitu. Aji-ajinya nggak luntur. Iya. Buset. Sebenarnya di podcast ini aku mau jujur-jujuran aja kayak misalnya kalau yang kayak kita tadi aku Arvito dan Aldio kan kita dari Saintek nih, Di. Terus sedangkan kita buat UTBK-nya kita kan mau sosum nih. Itu kayak ya kan berarti kayak pelajarannya itu bener-bener baru nggak sih, Di, Iya, kalau yang beda. mau dibuat sosum ya. Iya. Itu beda banget. Jadi kayak buat maintain ilmu yang dapat kita dari SMA yang emang kayak nggak sesuai dengan target yang kita tuju ya. Maksudnya bukannya terus jangan diilangin juga, tapi selama gap year itu kita juga ya fokus aja ke target kita. Maksudnya kayak kalau aku kan sama gap year kemarin, kalau belum pada tahu kan aku les di salah satu lembaga huruf depan I gitu kan, tit Waduh. gitu. Itu nah selama itu aku tuh bener-bener sebenarnya aku belajar soshum tuh dari awal, soalnya kayak dari SMA kan nggak ada nih di kayak pelajaran soshum, soalnya aku dari SMA kan saintek tuh, jadi ya aku belajarnya dari awal. Dan buat kalian yang misalnya maksudnya dari saintek terus gap year masih mau ke saintek lagi, itu bagus banget buat kalian, berarti tandanya kalian udah kayak ada dasar-dasar buat ke goal kalian udah diajar dari SMA. Jadi buat caranya biar maintain biar nggak hilang ya kalian belajar terus, kayak selama gap year tuh selalu spare waktu sehari tuh harus ada at least mengerjakan soal atau buat mengingat-ingat lagi materi yang buat kalian target kalian selanjutnya kemana, materi SNBT atau materi apa. Soalnya kalau kalian cari di YouTube kayak kata Aldio tadi soal UTBK, soal SNBT gitu pasti ada banyak, dan ya kalian belajarnya dari situ. Mau kalian les, mau kalian belajar sendiri, cari di Twitter, pokoknya semua tergantung kemauan kalian sendiri aja. Bener buat banget. belajar. Jadi intinya tuh kalian kalau mau belajar, mau maintain itu biar nggak hilang ya kalian pasti bisa kalau kalian mau. Kalau dari aku itu sih mungkin. Keren banget nih. Pada semangat buat belajar. Mas Vito semangat belajar nggak? Enggak. Semangat dong. Kalau nggak semangat, Semangat, pasti semangat. Syarat masuk HI semangat belajar. Ih, Gimana Mas Vito? Cerita dong. Nah, kalau dari aku. Kalau dari gua ya. Diganti. Boleh. gimana Bang? Kalau dari gue sendiri kan sama kayak Pak El. Dari
Saintek ke Sosum. Nah, gimana sih cara mantapin ilmu selama SMA? Ya, ya tadi dari cerita Mas File, sorry, tadi aku kurang detail mungkin ya. Kan pasti ada niatan sebelumnya, aku pengen masuk inilah, pengen masuk itulah. Pasti kan ada persiapan. Iya. Nah, dari yang udah dipersiapkan tuh gimana cara maintainnya? Karena kan dalam 1 tahun kalian nggak ada kayak semacam pembelajaran yang sah gitu loh, yang formal. Ya semua belajar sah-sah aja sih, tapi nggak yang formal gitu. Nah, gimana kalau dari Mas Kalau Vito? gue sendiri kan emang dari awal tujuannya ke Sosum ya, ke ya salah satu jurusan Sosum lah. Jadi gue fokus ke Sosum terus selama gap year pun. Nah, selama gap year pun gue agak fleksibel belajarnya, nggak terlalu yang neken banget, nggak nge-push diri gue sendiri juga. Dan kita kan bisa dapat pelajaran dari sosmed juga bisa, kayak TikTok pun sekarang udah bisa dipakai buat belajar, Instagram, bahkan waktu gua gap year kemarin itu FYP, bahkan explore gua pun itu kayak kebanyakan dari info-info UTBK, terus pelajaran-pelajaran tentang Ya UTBK itu biasanya UTBK ngerti sih, tersebut ngerti juga gitu. sih itu. Nah jadi ya gitu deh, pelajarinya dari sosmed iya, belajar juga iya, tapi kalau buat belajar yang fokus gitu ya paling pelajarin hal-hal buat UTBK dan belajar juga malam hari sama kayak Dio. Gitu. Nah, tadi sebenarnya tuh banyak banget pertanyaan, cuman dari beberapa pertanyaan yang aku ajukan, ternyata secara langsung udah mas-mas jawab semua. Wah, keren kita nggak perlu dikasih pertanyaan kan. Iya. Kita langsung jawab. Jadi kalau Bamba di sana dari cowok yang peka nih, peka semua nih. Gak bercanda. Kita langsung move ke the last question. Wah, Apa tuh? apa tuh di? Waduh. Jadi setelah 1 atau 2 atau 3 Atau atau 4. enggak. Ya, Setelah Lebih-lebih. setahun gap year atau 2 tahun gap year, kenapa akhirnya memilih HI UNS? Ada apa sih UNS tuh, kenapa toh? Kenapa? UNS tuh kenapa? Kok akhirnya memikat UNS. kalian gitu? HIUNS ya. Oke, kalau HIUNS sendiri ini sedikit background juga pas gua SMA sebenarnya. Jadi pas gua SMA itu gue ikut lomba debat bahasa Inggris, di mana debatnya itu mosinya itu political semua, internasional politik. Waktu itu ngomongin masalah Taliban, ngomongin masalah Venezuela, nah masalah-masalah gitu, krisis Venezuela dan lain-lainnya. Nah, ini sebenarnya lomba debat ini yang memantik interest gua ke HI. Soalnya pas gue debat ini ternyata, wah gue seneng banget nih. Ternyata seru juga ngomong politik ya, politik internasional tuh seru ya. Walaupun kalau politik Seru, bro. politik lokal itu mungkin ya kalian bisa memiliki pandangan sendiri, gue sejujurnya. Nah, tapi kalau internasional politik, wah seneng juga. Nah, akhirnya coba nih sempet. Walaupun gue waktu itu IPA, yang sempat mikir gue mau masuk teknik kimia. Nah, tapi gue coba research lagi nih. Wah, ternyata ada perkuliahan yang ngomongin tentang ini, hubungan internasional. Nah, sebenarnya itu pemantik gue kenapa gue mau masuk HI. Tapi pas gue SMA kemarin, pas UTBK gue milihnya tetap MIPA. Pada waktu itu UTBK gue ngambil teknik lingkungan di salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat. Di Indonesia. Di Indonesia. Nah, gagal sih. Nah, tapi habis itu kan saya gap year. Nah, baru pas saya gap year tuh akhirnya bisa milih, wah kayaknya gue bisa ngambil HI lagi nih. Gue kan dulu seneng HI. Nah, habis itu baru sepupu gue tuh sebenarnya kuliah di sini dulu kuliah di sini. Nah, habis itu ngerekomendasiin gue buat kuliah di sini karena wah kampusnya bagus, daerah Solo, makanya murah, alasan-alasan bagus lah. Nah, akhirnya karena itu, akhirnya gue ini pas SNBT baru, wah HI UNS bagus. Nah, UNS bagus, Solonya juga terkenal murah, enak tempatnya gitu, orang-orangnya terjangkau ya, orang-orangnya juga ramah, orang-orang budayanya sangat-sangat ramah lah dibanding Jakarta yang keras-keras ngomongannya. Waduh, Jakarta keras. Suaranya keras, logatnya keras kan. Nah, akhirnya SNBT baru milih HI UNS kalau gua gitu. Alhamdulillah masuk nyampe sekarang. Alhamdulillah.
Tapi tadi nggak bermaksud nyinggung orang-orang Jakarta ya. Iya. Bilang orang Jakarta sendiri lah. Iya. Apa sih orang Solo? Aduh. Mas Vito, Mas Fael. Kenapa UNS? Ada loh. Banyak sih. Kenapa UNS? Mungkin kalau dari aku mungkin bakal sedikit background dulu. Kayak kan aku tadi kok juga Dio, Arfi itu juga udah bilang kayak kita selama gap year itu kita bisa kayak nentuin potensi kita itu kayak kemana gitu loh dan dari sama aku UTBK yang pertama, kalau dari hasilnya cuma dari hasil UTBK-nya itu nilaiku yang bener-bener masih bagus itu bahasa Inggris doang. Aku masih bagus itu bahasa Inggris doang, dan emang kayak aku tuh suka gitu belajar bahasa Inggris. Kayak ya sama aku SMA pun juga bukannya sombong apa gimana, tapi emang yang terlihat lebih excellent daripada yang lain itu nilai bahasa Inggrisnya. Sombong. Nah, Flexing. dari situ itu aku kayak mulai nyari, mungkin kan waduh ini nilaiku yang paling bagus nih kan bahasa Inggris nih. Aku kayak berarti aku kalau mau misalnya nyari jurusan itu aku bakal ke yang butuhin nilai bahasa Inggris. Dan waktu aku lihat-lihat sebelum aku kenal sama HI itu yang butuh nilai bahasa Inggris itu Sastra ada Inggris. ya ada HI dan ada sastra Inggris. Itulah ngapa waktu itu aku mulai research soal HI itu ngapain, terus kerjanya kok kerja, kuliahnya ngapain, yang belajar apa aja, dan nggak semuanya sih, tapi emang kebanyakan kayak kerja sama internasional dan lain-lain itu kayak tetap menarik perhatianku. Makanya kayak oh kalau kayak gitu aku bisa nih kayak masuk ke HI, jadi tak jadiin targetku. Terus ya udah mulai saat itu aku jadi kayak fall in love gitu sama HI. Kayak ya goalsku itu tak taruh dijadiin HI. Dan sedangkan kalau buat UNS sendiri itu mungkin bakal kayak masalah personal, soalnya aku nggak dibolehin keluar kota. Udah ngapain aku ke UNS, dan aku juga mikir di UNS juga bagus HI-nya, nggak yang terus kayak universitas abal-abal atau abal-abal. Kayak iya. Tuh. Itu jadi ya Ada UNS Mas tuh Vito bagus. soalnya. Oh iya, UNS tuh bagus, makanya ya udah why not, meskipun aku terhalang oleh kondisi keluarga atau apa, ya udah aku ke UNS. Gitu sih Di. Oke. Mas Vito, jangan bilang gacha. 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 Aduh. Jangan. Gacanya hoki ya. Gacanya sekali setahun hoki gitu. 2 kali dong. Oh iya. Oke, jelasin background dulu ya kayak yang lain ya. Keseringan bikin paper nih. Aduh. Boleh. Jadi sebenarnya sih jujur gua selalu bilang ke teman-teman gua kalau gua benci politik, nggak suka politik. Kenapa tuh akhirnya? HI politik banget ya? Nah itu. Dan ternyata gue ini terlalu denial. Waduh. Mas Vito. Denialnya keren juga ya. Ke politik. Kalau ternyata gue punya interest ke politik juga gitu loh. Dan ya gue nggak suka politiknya. Ya kalian tahu sendiri lah kenapa nggak suka politik itu. Anak-anak muda banyak yang apatis sama politik. Pasti kalian tahu sendiri kenapa lah. Males ribet. Dan matinya. Dan selain itu gue juga punya ketertarikan ke manajemen tadinya, manajemen kayak bisnis atau kerjasama gitulah. Nah maka dari itu gue mutusin buat milih HI. Tertarik juga karena file sih, ngelihat kerjasama internasional kan, dan terus juga ada politik internasional yang akhirnya gue bisa ngebandingin nih politik internasional sama politik di negeri itulah. Ya. Gak usah disebut namanya ya. Nama negara aja kayaknya. Nah, kalau HI kan ada banyak tuh univ-univ selain UNS. Kenapa sih kok UNS? Pas itu kayaknya masih malu-malu buat ngasih tahu kenapa UNS. Kenapa sih Mas Vito? UNS tuh ada siapa? Nih mulai sesi kejujurannya ya. Ini gamesnya bukan TOD, TOT. Ini sesi no secret. Gimana Kenapa Mas? tuh? Kenapa UNS sih? Jelas lah kita tahu
WNS cluster 1. Gila klaster 1 udah wah. Iya, gila. Siapa yang mau nolak WNS? Nggak ada ya. Aduh. WNS tuh tau gak sih kepanjangan WNS? Apa tuh? Ultraman yang Solo. Aduh. Logonya bro. Ultraman Itu tuh. dari zaman kapan loh? Udah kurang keren apa kampus logonya Ultraman. WNS tuh. Menurut Webometric tahun 2023 kita ranking 5 loh. 5 besar. Wih. Kurang keren apa kita WNS? Serius bro. Apalagi prodi kita. Prodi paling lucu tau gak? Kenapa lucu? tuh? Kenapa tuh? Soalnya prodi HI. Hai. Jadi udah terjawab ya. Kenapa akhirnya Mas Fael, Mas Vito dan Mas Aldio yang sebelumnya gap year memutuskan untuk hijrah. Al-hijratun ila hijrah ke UNS Universitas 11 Maret Surakarta. UNS kontak aku dong. Aduh. UNS boleh sponsorin kita ya. Nah, kita udah di penghujung obrolan nih. Sebenarnya masih banyak yang bakal diobrolin, bukan bakal sih. Masih banyak yang sekiranya bisa diobrolin. Banyak banget. Ada kok bahan-bahan ada banyak banget. Kita tuh bisa ngulik banyak sih, nanti jangan di-spill deh. Air podcast tuh banyak loh seharusnya. Kalian bisa tunggu, nggak cuman kali ini aja. Sebelumnya juga ada kok Air Podcast. Kalian bisa simak. Di situ banyak informasi bagi kalian yang tertarik. Kita ngebahas seputar hubungan internasional, ngebahas tentang problematika yang ada di sini, dan yang lainnya lagi. Nanti bakal ada lagi kok. So, Maters, stay tuned on this apa? Kita channel atau apa sih? Kita channel. Jadi kalau mau tahu channel Ada ya kita, channel YouTube kita adalah Himaters_UNS. Kita juga ada di Spotify dengan nama Air Podcast. Kita udah ada dari beberapa tahun silam. Ini sekarang kita termasuk angkatan Himaters yang paling baru dibanding sebelumnya. Ya, Kita emang bisa paling baru. ya ada. Kita bisa kalau kalian bisa lihat secara video ini sebenarnya yang mengurusi teknisnya juga alumni yang dulunya ngurusin Air Podcast ini, ada yang dulunya host yang lain-lain nih. Tentunya nih HI ini apalagi Himaters ini lingkungannya lumayan mendukung buat kita untuk melakukan prodi. Melakukan proker-proker gini nih mendukung, alhamdulillah, cuttingnya suportif banget. Nah, apa Jadi, nih? tadi trik ya, biar kita ngetes aja ya, salah satu di sini tuh tahu nggak sih channel-channelnya Himaters tuh apa aja. Nah, one last word, bukan word sih, kalimat terakhir buat yang gap year, dari yang gap year. Ini kayak pembelaan berarti kita ya. Ini kita pembelaan banget berarti. Ini ya sebagai bentuk bukan pembelaan, ya bisa jadi. Iya. Tapi Ngasih bentuk saran ya, Iya, dukungan validasi. atau apa. spirit, Hmm. spirit you're the best. Nah, mau dari siapa dulu enaknya? Waduh, Dari oke. aku. Enggak, jangan. Dari Mas Alvito. Alvito. sorry. One last. Dari Wait. gue ya. Kalau one last word dari gue sih ya, every cloud has a silver lining. Wah. Apa tuh? Jadi setiap ada kesulitan itu pasti ada titik terangnya ya kan. Oh. Jadi buat kalian yang lagi gapir ngerasa sulit buat ngelewatin, percayalah itu yang terbaik buat kalian dan kalian pasti nemuin hal-hal baik di situ. Wanjay. Itu lebih dari satu kalimat nggak sih? Iya. Iya. Nggak apa-apa. Itu maknanya dalam banget bro. Iya Mas Vito. Sedalam. Lanjut. Mulai nih sesi curhat tapi Aduh, sedalam perasaan ini. Mas Rafael. Aduh. Kayaknya Kalau- udah ngumpet banget. Aduh. Mungkin kalau dari
aku buat teman-teman semua yang mungkin tahun ini atau tahun selanjutnya bakal mutusin buat gap year, ya intinya embrace yourself aja. Kayak kamu emang gap year, mungkin emang takdirnya kayak gitu. Jadi kamu tuh harus apapun yang terjadi, mungkin kamu jadi bisa menyadari potensimu, terus kamu bisa menganalisa keadaan-keadaan di sekitarmu buat kayak jadi versi terbaik dari dirimu itu. Jadi jadiin gap year ini bukan kayak suatu masalah atau suatu apa, tapi jadiin ini suatu masa buat kamu mencapai versi terbaik dari dirimu sebelum kamu ngelangkah ke dunia yang lebih luas lagi. Dari aku gitu sih. Mas Wah. Wah. Dalam ya. Banget. Kayak betul. Kayak perasaan siapa? Waduh. Mas Aldio. Wah. Kalau dari aku sih ini buat yang gap year ya. It is not a bad thing to go into gap year. It is not a bad thing. It is only a step for you to improve and gain a bright future for all of you. Buat kalian yang gap year, nggak usah merendah diri. Kita memiliki kesempatan yang sama di tahun kedepannya dengan anak-anak yang lain. Bahkan gap year yang banyak orang yang gap year yang itu menjadi orang sukses. Nggak cuma kita karena gap year itu nggak akan mendiktate masa depan kita akan menjadi buruk. Malah dengan kita gap year kita bisa lebih fokus ke dalam diri sendiri kita, dan itu juga berfungsi kita sendiri buat kita akhirnya melihat masa depan kita ke depannya gimana lebih pasti. Ya, dari aku itu. Oke. Aku jadi keinget deh kata-kata dari guruku dulu. Respect buat Ustadz Herman. Jadi beliau sempat mengajarkanku bahwa di hadis pertama Arba'in itu yang berbunyi innamal a'malu binniyat, semua itu berdasar pada niatnya. Jadi kalian apapun kalau punya keinginan selagi itu benar dan pantas buat diperjuangkan, if there's a will, there's a way. Jadi tadi dari one last word-nya teman-teman sekalian, dari Mas Rafael, Mas Arvito, Mas Aldio, semoga bisa menjadi suatu dorongan, bisa menjadi suatu percikan yang akhirnya memantik api semangat kalian lagi, para pejuang gap year. Semoga bisa mencapai apa yang ingin kalian capai, yang ingin kalian perjuangkan, dan ingin kalian buktikan. Nah, kayaknya itu aja deh untuk kesempatan pada hari ini. Ya, mau selesai. Ya. Nanti bisa Jadi- nambah lagi kok. Ini billingnya udah habis ya nggak, Mas? Boleh nambah billing? Mas Orne. Nggak boleh. Jam malamnya udah habis. Nah, jadi itu aja buat kalian Maters. Jangan lupa buat lihat konten Himaters yang lainnya di YouTube @himaters_uns, UNS-nya caps lock ya, dan Instagramnya @himaters_uns, dan podcast lainnya di IR Podcast. Itu aja dari aku, Aldi Darmawan, dan teman-temanku di sini. Aku undur diri. Selamat sore. Bye. Wah.